Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Duyantoro, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2 jurusan Sains Data. Pada kali ini akan membahas tugas 1 dari mata kuliah Basis Data, yang mana pada tugas 1 ini diberikan contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Kemudian untuk yang kedua yaitu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Sedangkan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu atau lebih dari mata kuliah. Nah, kemudian persoalannya adalah dari kasus tersebut buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Panduan mengerjakannya yaitu sudah saya download sebelumnya. Kemudian pertama kita akan menentukan entitas. Entitas yang pertama itu adalah mahasiswa. Atribut yang dimiliki oleh mahasiswa yaitu primary key-nya adalah ID mahasiswa. Kemudian ada nama mahasiswa, alamat mahasiswa, HP mahasiswa, jurusan, serta tanggal masuk. Yang dimana tanggal masuk di sini dapat dikategorikan sebagai date hierarchy. Kemudian yang terakhir adalah semester. Kemudian yang kedua kita menyebutkan atribut dari mata kuliah. Primary key dari mata kuliah ini adalah ID mata kuliah. Ini primary key-nya. Kemudian ada nama mata kuliah, SKS, ID departemen ini merupakan foreign key. Kemudian ID fakultas ini juga termasuk foreign key-nya. Lanjutnya kita akan membahas atribut dari dosen. Atribut dosen itu primernya, atribut primernya itu ID dosen. Kemudian ada nama dosen, alamat dosen, HP dosen, terus juga HP ini yang dimaksud adalah nomor HP dosen, nomor yang dapat dihubungi. Kemudian ada tanggal masuk, itu data hierarchy, ID departemen dan ID fakultas kita masukkan ke dalam region key. Kemudian di sini ada entitas terakhir yaitu enroll, entitas perantara untuk relasi many to many antara mahasiswa dan mata kuliah. Yang nanti akan saya jelaskan pada diagram ERD-nya. Kemudian atributnya adalah ID mahasiswa, region key yang nanti akan tersambung ke enroll ini, dan juga ID mata kuliah, termasuk region key dan semester, serta tahun. Kemudian ini adalah bentuk relasi. Bentuk relasi dari antara entity dosen dan mahasiswa, relasinya adalah seorang dosen dapat mengajar banyak mahasiswa, atau relasi one to many. Kemudian dalam tahap mengajar, relasi antara dosen dan mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah. Kemudian ini mahasiswa melakukan pembelajaran terhadap dosen atau dosen melakukan pembelajaran terhadap mahasiswa. Dalam tahap yang kedua ini, dosen mengajar mata kuliah. Itu relasi one to many karena seorang dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Kemudian yang enroll, relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan sebuah mata kuliah dapat diambil banyak oleh banyak mahasiswa atau relasi many to many yang diimplementasikan melalui entitas perantara enroll. Nah, di sini adalah merupakan bentuk ERD yang saya buat, yang dimana entitas enroll ini menyambungkan antara entitas mahasiswa dengan mata kuliah. ERD ini sebelumnya sudah saya buat menggunakan tools yaitu MiroChart. Sebelumnya, kemudian mahasiswa dengan entitasnya itu dihubungkan dengan mata kuliah melalui enroll, yang dimana kemudian mahasiswa melakukan pembelajaran dengan dosen atau dosen melakukan pembelajaran kepada mahasiswa. Kemudian di sini terdapat dari entity dari dosen. Di sini sudah saya tandai untuk primary key-nya ada ID dosen, kemudian ada region key-nya itu ID fakultas dan ID departemen. Region key-nya ini menyambung dengan mata kuliah ID departemen dan ID fakultas. Sedangkan untuk primary key-nya mata kuliah itu ada di ID mata kuliah.
Gitu. Lanjut ke pembahasan ini. Kemudian pada IRG ini yang telah saya buat dengan Miro itu dapat kita simpulkan bahwa antara mahasiswa, dosen, dan mata kuliah ini saling berhubungan dengan primary key yang dimiliki oleh masing-masing, yaitu ID mahasiswa untuk mahasiswa, ID dosen untuk dosen, primary key-nya, dan ID mata kuliah untuk mata kuliah, di mana dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah dan lebih dari satu mata kuliah. Sedangkan dosen juga memberikan pembelajaran lebih dari satu mahasiswa atau minimal satu mahasiswa. Sedangkan mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah dan minimal satu mata kuliah. Sedangkan mata kuliah dapat diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Baik, sekian penjelasan dari tugas 1 saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga tugas saya dapat menjawab, jawaban saya dapat menjawab tugas 1 dari mata kuliah basis data ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.